atau grup dari beberapa rumah tangga, atau mungkin disebut RT atau RW, atau disebut nanti ada kelurahan, kecamatan, dan lain sebagainya. Itu pasti ada interaksi antar grup tersebut. Nah, interaksi tersebut ini akan dibahas di Social Capital Index. Oke, yang pertama ada FSVA dulu. Alasannya kenapa kok membutuhkan FSVA ini? Nah, World Food Program WFP ini tahun 2003 bekerja bersama dengan pemerintah Indonesia untuk mengembangkan atlas tersebut. Tujuannya adalah untuk mendapat ini kalau kalian paham program-program itu kan harus disesuaikan ya targetnya siapa. Nah, tetapi kan untuk mendesain kebijakan tersebut kita tidak bisa langsung yang asal tunjuk, oh ya kayaknya di sini nih, kayaknya begini nih, sasarannya ini begini, kan nggak bisa. Jadi, nah di sini pemerintah ini harus membuat dasar apa yang bisa digunakan dalam mengembangkan kebijakan tersebut. Nah, akhirnya muncullah atlas tersebut. Atlas ini merupakan salah satu bentuk nyata untuk membuktikan bahwa ini loh di Indonesia itu peta kerawanan pangannya itu ada di mana saja, bentuknya seperti apa, meliputi seberapa luas dari Indonesia. Otomatis di dalam membuat tersebut harus mengetahui siapa targetnya, siapa yang rawan pangan ada di sini. Lalu ukuran populasinya berapa yang rawan pangan tersebut. Setelah mengetahui ukuran populasi, kita juga harus tahu di mana mereka tinggal dan apa yang menyebabkan mereka itu vulnerable. Oke, ini konsep ini banyak digunakan mulai tahun 91 kalau nggak salah. Ya, di dalam gizi masyarakat atau permasalahan yang ada di masyarakat, status gizi itu ada di atas. Itu bersama dengan status kesehatan ya, hingga ada kematian. Nah, di saat kita akan memperbaiki keadaan status gizi yang paling dekat, itu yang warna orange yang di bawahnya. Nah, untuk itu tingkat individu. Tapi kalau untuk tingkat rumah tangga itu di warna kuning, mulai tengah-tengah. Warna kuning, lalu ada warna biru. Nah, lalu untuk yang di tingkat komunitas yang di bawah sendiri. Oke, ini adalah definisi ketahanan pangan dan gizi. Kemarin juga sudah dijelaskan. Dia meliputi 4 pilar. 4 pilar di sini ini 3 inti itu selalu ada dan ditambah 1 pilar lagi. Nah, oke, coba Mbak Faiz Nabila. Mbak Faiz bisa sebutkan 4 pilar tersebut tidak? Oke. Availability itu berkaitan dengan apa, Mbak? Oke. Kalau accessibility? Keterjangkauan itu misalnya apa? Kaitannya dengan apa kalau di manusianya? Oke. Lalu utilization? Contohnya? Itu bukannya accessibility ya?
yang dibilang manusia bisa memanfaatkan makanan itu memanfaatkannya dalam bentuk apa? Waduh, baca lagi ya Mbak ya. Ini adalah availability, ada tidaknya secara fisik makanan tersebut di sekitar kita, termasuk dengan simpanannya, stoknya. Nah, ini dapat dinilai di level nasional, regional, distrik, atau komunitas. Ini akses. Akses ini terhadap bagaimana kemampuan rumah tangga atau kemampuan individu itu untuk mendapatkan jumlah yang adekuat dengan kombinasi makanan tersebut. Jadi diversity-nya ada di mana? Diversity-nya bagaimana? Lalu bisa didapatkan di mana? Setelah bisa didapatkan di mana, ini bisa dibeli atau tidak. Jadi kemampuan membeli, kemampuan untuk mendapatkan barang tersebut. Utilization berkaitan dengan bagaimana tubuh memanfaatkan zat gizi dari makanan tersebut. Jadi bukan bagaimana orang bisa konsumsi beras saja, ya. Tetapi bagaimana tubuh bisa mengabsorpsinya. Oke. Ini ada satu contoh. Jadi sudah banyak ya di beberapa budaya itu, bukan di beberapa ya, mayoritas budaya yang ada di masyarakat itu, baik di Indonesia maupun di luar, yang menyediakan makan biasanya adalah perempuan. Jadi di sini ada given the widely acknowledged role of women in improving nutritional profile of their family diet. Jadi kalau perempuannya itu pengetahuan terkait gizinya itu baik, ya, maka profil gizi di keluarga tersebut juga akan baik karena peran perempuan di sini adalah yang menyediakan atau yang mengolah makanan. Bahkan sekarang lebih banyak yang memiliki kemampuan atau autonomi atau kemampuan untuk membuat keputusan dalam memilih bahan makanannya. Nah, terutama untuk anak-anaknya ya, particularly for infants and young children. Sehingga tingkat pendidikan ibu ini sering digunakan sebagai proksi dari bagaimana pemanfaatan makanan di rumah tangga. Contoh di kasus stunting, kalau kalian ingat. Kasus stunting itu ada di situ yang dibahas adalah PMBA, pemberian makan bayi dan anak. Ya, di situ dilihat bagaimana ibu tersebut mulai dari memilih makanan, menyiapkan makanan, mengolah, hingga memberikannya. Telaten atau tidak, lalu bagaimana caranya, porsinya seberapa kalau memberikan. Nah, itu semua ada di situ. Jadi PMBA itu berarti kan membutuhkan support dari mother's education level. Mother's education level di sini tidak sampai hanya bangku pendidikan saja ya, tetapi lebih dari itu, termasuk dengan literasi kesehatan terkait dengan gizi. Oke, nutrition education, nutrition knowledge-nya bagaimana? Oke. Oke, selanjutnya food utilization di sini termasuk bagaimana makanan tersebut disimpan, diproses, dan disajikan. Bagaimana air minum yang ada di rumah itu aman. Bagaimana hygiene sanitation-nya, bagaimana praktek pemberian makan tadi disampaikan ya. Sehingga setiap individu di dalam rumah tangga tersebut dapat mencapai status kesehatan yang baik. Oke. Nah,
Ini adalah outcome-nya, gizi dan kesehatan tersebut ini merujuk kepada status gizi dan status kesehatan dari individunya ya, terkait bagaimana dengan kebutuhan mikronutriennya, bagaimana tingkat kesakitan dan tingkat mortalitas yang akan dihasilkan. Kalau makannya itu baik, maka untuk melakukan aktivitas sehari-harinya juga akan baik, dia juga akan jarang sakit. Kalau dia jarang sakit, maka dia dapat menikmati hidup aktif dan produktif, sehingga dia bisa mendapatkan misalnya pendapatan yang cukup dan kehidupan yang baik, dan akan mayoritas akan meningkatkan angka harapan hidup sehingga angka mortalitasnya menurun. Nah, itu. Ini contohnya ya. Jadi, the degree of vulnerability of individuals, household, or groups of people is determined by their exposure to risk factor and their ability to cope with or withstand stressful situation. Artinya di sini adalah bagaimana setiap individu yang ada di dalam rumah tangga atau di dalam kelompok tersebut ini tingkat keparahannya itu berbeda-beda tergantung bagaimana dia mendapatkan paparan dari faktor resiko tersebut dan kemampuan mereka untuk survive dari keadaan atau tanpa keadaan stressful, tanpa keadaan yang berat. Jadi bagaimana dia bisa coping strateginya itu bagaimana. Oke. Itu yang menentukan tingkat keparahan dari kerawanan pangan tersebut. Nah, ini kerawanan pangan gen gizi ini core-nya ada 3 di sini yang difokuskan, core determinannya. Nah, interaksi dari core tersebut ini juga dipengaruhi oleh masalah misalnya agroenvironmental. Jadi bagaimana pertanian, bagaimana sistem perekonomian dan keadaan sosioekonominya, bagaimana biological and political factor-nya. Nah, dengan adanya paparan-paparan dari interaksi yang luas, ini akhirnya akan merujuk kepada ini keadaannya, paparannya ini lama atau tidak. Kalau seandainya dia terpapar lama dan dia juga coping strateginya nggak bagus, akhirnya dia terus-menerus mengalami kerawanan pangan, maka seperti kemarin yang ada di penjelasan durasi ya, ini akan menjadi kronis. Tetapi kalau paparan tersebut atau keadaan tersebut berubah secara drastis dalam waktu yang singkat, maka akan menjadi transitori. Nah, oke, kalau kronis ini terkait dengan long term atau persisten, ketidakmampuan dari seseorang untuk memenuhi kebutuhan gizi sesuai dengan kebutuhan minimalnya. Dan ini biasanya penyebabnya tidak dapat diubah secara cepat. Nah, itu contoh-contoh penyebabnya di bawah itu. Lalu ada transitori. Transitori ini yang singkat, ya. Bentuknya short term, temporer biasanya, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan minimal makanannya ini, dan berkaitan dengan faktor yang dinamis sehingga dapat berubah secara cepat. Oke, banyak dari faktor-faktor dinamis ini dapat merubah harga makanan. Nah, sehingga yang paling terdampak di sini adalah orang-orang yang miskin. Karena apa? Karena orang miskin di sini menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk makanan. Keadaan transitori yang berulang ini dapat menyebabkan penurunan aset
jumlah aset di rumah tangga tersebut akan menurun. Nah, kalau seandainya aset menurun ini tidak dapat dikembalikan lagi keadaannya, maka dia ketahanan dirinya akan menurun juga dan akhirnya akan menjadi kerawanan pangan yang kronis. Oke, lalu dari komponen-komponen 3 pilar tadi, bagaimana untuk membuat menjadi atlas? Nah, ini membutuhkan beberapa parameter, karena parameter-parameter tersebut tadi, ini kan banyak ya, kalau dari 3 tadi itu banyak. Nah, yang mana, maksudnya yang bagaimana yang dibutuhkan dari ketiga tersebut. Nah, oke, di sini ada food availability-nya ini harus dalam bentuk agregat, dalam bentuk angka yang sebenarnya. Nah, lalu bagaimana rumah tangga ini mengakses individu, pemanfaatan makanan oleh individu. Ini yang difokuskan dimensinya. Nah, ini menjadi indikator-indikator ini yang di dalam di provinsi. Nah, dari 3 tadi difokuskan, aspek ketersediaan pangannya bagaimana. Ini kita membahas yang gizi kronis dulu ya, yang keadaannya rawan pangan yang kronis. Ketersediaan pangan berarti yang dilihat apa? Dia bagaimana rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu. Kenapa menggunakan 4 jenis ini? Karena ini adalah makanan pokok utama yang banyak dikonsumsi, yang paling banyak dikonsumsi. Oke, berapa jumlahnya normalnya orang itu berapa? Normalnya adalah mengonsumsi 300 gram per kapita per hari. Sekali makan biasanya orang itu 100 gram, ya, 100 gram nasi. Jadi kira-kira dibutuhkan perharinya adalah 300 gram karena 3 kali makan. Ya nggak tahu kalau ada yang mungkin berbeda jam makan, diet, nah itu mungkin ada yang lebih rendah dari ini. Tapi normatifnya adalah 300. Data angka ketersediaan panen dan lain-lain itu ada di mana? Ya ada di Dinas Pertanian. Dari mana lagi kita dapatkan angka-angka bentuk pertanian, hasil pertanian? Dari Dinas Pertanian. Lalu berapa tingkat konsumsi manusianya ini, tingkat konsumsi terhadap ini? Ya dari Badan Pusat Statistik, karena mereka yang memiliki atau mengelola data tersebut. Selanjutnya untuk akses, jadi untuk ketersediaan tadi itu, nah kalau untuk akses ini yang dilihat banyak. Ada beberapa untuk akses. Pertama, yang dilihat berapa persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini akses, ingat ya, akses berkaitan dengan pendapatan, daya beli seseorang. Mengakses makanan tersebut. Ya. Berarti berkaitan dengan agenda penurunan kemiskinan. Berapa orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, berapa orang yang pengeluaran untuk pangannya ini lebih dari 65% dari total pengeluarannya. Ya, tadi sudah disebutkan karena orang yang miskin itu mayoritas mengeluarkan pendapatannya untuk makanan. Oke, oleh karena itu kenapa 2 dan 3 ini difokuskan terhadap pengeluaran per kapitanya untuk makan. Lalu yang keempat, 2, 3, 4. Jadi untuk yang akses ada 3, 2, 3, dan 4 ini ada 3 poin. Nah, termasuk bagaimana rumah tangga tanpa akses listrik. Kenapa Bu kok pakai akses listrik? Lawung yang ditanyakan tadi bagaimana daya beli makanan. Loh iya, sudah bisa beli makanan nih. Terus ditaruh di mana kalau nggak ada listriknya? Mau nyimpennya bagaimana? Itu bahan makanan yang mudah rusak, ya kan? Otomatis yang dilihat juga, akses listriknya bagaimana? Kalau tidak ada listrik berarti tidak ada kulkas. Nah, otomatis tidak bisa menyimpan makanan dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu logikanya. Nah, lalu ada pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan ini berkaitan dengan bagaimana kesehatan seseorang, status kesehatan, dan bagaimana tubuh tersebut bisa memanfaatkan.
Karena pemanfaatan tadi kan sudah disampaikan berkaitan dengan education level dari ibunya ya, perempuan ya. Oleh karena itu, kenapa di sini disampaikan rata-rata lama sekolah perempuan di atas 5 tahun itu menjadi salah satu aspek untuk melihat bagaimana pemanfaatan pangan. Kalau perempuan yang memiliki anak itu atau ibu-ibu muda itu memiliki anak tanpa pendidikan yang baik, bagaimana dia bisa mengasuh anak dengan baik? Coba ditanyakan itu dalam pikiran, dilogikakan. Dia nggak tahu ini, dia masih waktunya sekolah, masih belum ini, tapi dia sudah harus mengurus anak. Itu bagaimana? Diajari, disekolahkan lagi yang membutuhkan waktu lebih banyak. Nah, berarti kan di sini memang kenapa wajib belajar 12 tahun itu penting. Ya, wajib belajar 12 tahun itu penting supaya apa? Di saat 12 tahun itu terpenuhi, itu setidaknya individu tersebut mampu untuk memahami misalnya logika berpikir, memahami atau berkomunikasi dengan baik dengan banyak orang. Ya, itu harapannya ya. Masih banyak perempuan yang tidak sampai di pendidikannya tidak sampai tinggi. Oke. Oke, lalu pemanfaatannya terkait juga dengan bagaimana akses ke air bersih ya. Lalu ada untuk mendukung masyarakat atau individunya tetap sehat, otomatis kan kita membutuhkan jumlah tenaga kesehatan yang sesuai dengan kepadatan penduduk. Ya, istilahnya seperti itu. Jadi bagaimana jumlah penduduk per tenaga kesehatan ini sesuai rasionya. Misalnya kalau kalian datang ke pusat pelayanan kesehatan ya atau ke puskesmas. Lalu dokternya itu cuma ada satu, yang ngantri ini 100 orang per hari. Ini yang sakit bukannya tambah sembuh, kayaknya tambah sakit ya. Nah, di sini kenapa rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan ini penting? Karena harapannya pada saat masyarakatnya ini sakit, dia semua dapat tertangani dengan baik. Nah, dari mana datanya? Ya dari profil tenaga kesehatan ada di Dinkes. Gitu. Tuh. Lalu bagaimana persentase balita stunting? Karena ini terkait dengan malnutrisi kronis ya, sehingga anak tersebut tidak dapat memanfaatkan zat gizi secara kronis. Ada tidaknya bagaimana persentase angka kesakitannya, apapun itu semua keluhan kesehatan. Oke. Nah, kalau ini yang transien, ini yang sementara. Kalau yang sementara berkaitan dengan apa? Bencana alamnya bagaimana, curah hujan bagaimana, panennya bagaimana. Oke. Setelah ada indikator-indikator ini, otomatis kita akan menentukan berapa sih tolak ukurnya untuk dikatakan bahwa ini baik, ini buruk. Sama dengan indeks massa tubuh ya, pasti ada tolak ukurnya kan, berapa 18,5 sampai sekian. Nah, ini sama dengan indikator-indikator ini juga ada range datanya. Nah, ini ada range-nya. Ini ada range-nya di setiap indikator ini ada range-nya setiap nomor berbeda-beda. Oke. Ya, ini adalah peta indeks ketahanan dan kerentanan pangan. Dari hijau itu yang sangat tahan, prioritas 6, prioritas yang paling akhir. Nah, sangat rentan itu ada merah marun, itu prioritas 1. Prioritas 1 itu apabila kita menyelesaikan masalah kerawanan pangan, ya ini yang sebagai menjadi prioritas ini yang harus disasar dulu. Nah, seperti itu. Ini ada beberapa di Sumatera ini. Nah, ya. Oke. Untuk Pulau Jawa rata-rata sudah hijau semua ya. Oke, ya. Silakan minum dulu apa. Saya istirahat 2 menit.
Ya, oke. Next adalah social capital index. Nah, oke. Pak, tadi saya sudah sampaikan ya. Lah, Bu, kalau seandainya kita itu mau bahas kerawanan pangan ya, Bu ya. Jadi kita bahas cuman makanannya aja, Bu. Kita bahas cuman misalnya jumlahnya cukup atau enggak, orangnya lapar atau enggak. Ya, oke. Yang mayoritas memang yang dibahas itu, tetapi jangan lupa di saat untuk kita berusaha mendapatkan makanan tuh ada enggak nih melobi, ada tidak proses negosiasi di situ? Pasti ada kan? Nah, membeli, misalnya Mbak Faiz sama Mbak Kanesha ini mau tukar-tukaran makanan. Mbak Faiz butuh telur, Mbak Kanesha butuh beras. Pasti ada proses negosiasi ya. Kalau seandainya nih ya, Mbak Faiz itu nggak percaya sama Mbak Kanesha, mau dikasih harga berapa, pasti dimahal-mahalin kan? Nah, kalau seandainya sudah percaya, nah misalnya sudah ada trust, sudah ada ya wis lah wong temanku sendiri sama-sama 3A, terus nih ambilin, dikasih malah. Nah, itu kan juga ada proses bagaimana interaksi sosial ya. Nah, itu yang kita lihat di dalam social capital index ini. Bagaimana hubungan antar manusianya itu juga mendukung status kerawanan pangan seseorang. Karena tadi kita sudah melihat ya, tingkat kerawanan pangan itu berkaitan juga dengan bagaimana coping strategi. Coping strategi itu bagaimana usaha kita untuk melawan keadaan rawan pangan tersebut. Nah, oke. Nah, ini definisinya berkaitan dengan hubungan hubungan manusianya atau interaksi antar orang dengan baik itu interaksi individu atau kelompoknya. Nah, selanjutnya ini ada community capital. Nah, social capital itu bagian dari community capital. Nah, di dalam community capital itu ada human capital, produksi ekonomi, alam, dan sosial. Nah, dan ini semua tanda panahnya ini double arrow ya. Jadi ada tanda panahnya itu dua arah. A berkaitan dengan B berkaitan dengan A. Nah, istilahnya seperti itu kalau double arrow ini. Nah, dari human dengan produksi ekonomi ini juga berkaitan. Misalnya orang punya pendidikan, pengetahuan yang baik, dia juga akan memiliki aset ekonomi, sumber daya dan finansial yang lebih baik daripada orang yang tidak memiliki keahlian, tidak memiliki pengetahuan atau pendidikan terkait juga dengan kesehatannya. Iya tidak? Begitu kan? Oke, kalau orang itu punya aset, dia punya sumber daya, otomatis dia bisa mengelola natural capital kan? Pasti dia bisa ke hutan mencari makan kalau seandainya kekurangan. Dia bisa ke ladang untuk bercocok tanam. Dia punya sumber daya yang cukup. Dia punya kemampuan, dia punya sumber daya, punya finansial. Kan nggak mungkin orang datang ke ladang mau ngolah tanah tapi nggak punya cangkul. Ya apa? Berarti kan tidak ada sumber dayanya itu, tidak ada alatnya. Atau tidak bisa beli cangkul. Nah, terus ngeduknya pakai apa? Pakai tangan. Ya bisa, tapi kan itu berapa lama seperti itu. Ini kan berarti kaitannya itu ada di sini. Lalu, misal dari human capital ke social capital. Satu orang, oke. Nah, lebih dari satu orang, ini pasti dia ada trust, ada norma sosialnya, ada nilai-nilai yang dianut di antara hubungan keduanya. Misalnya orang bersahabat aja, itu kan kalau tidak percaya satu sama lain ya bukan sahabat ya namanya ya. Itu namanya acquaintance, jadi yang hanya ketemu orang asing ya jadinya. Lalu ada partisipasi jaringan di situ. Nah,
Dengan adanya social capital ini pasti akan juga bisa mengelola natural capital. Jadi ada bisa mengelola bersama, bisa bekerjasama untuk mendapatkan sesuatu. Nah ini, jadi makanya tanda panahnya semua double arrow. Oke, bentuk dan skupnya dari social capital. Jadi ini diagramnya. Tadi kita ingat ada levelnya ketahanan pangan itu ada mikro, meso, makro kan. Jadi paling bawah itu mikro, tengah itu meso, dan paling atas itu makro. Bisa kita membahas tentang makro, pasti kita tidak bisa lepas dari bagaimana pemerintahan, bagaimana sistem hukum yang berlaku di sana, bagaimana organisasi pemerintahan yang sedang berjalan. Ya, makanya di sini ada institution of the state or rule of law di bagian struktural. Nah, di bagian struktural ini berkaitan dengan semua hal yang objektif, bisa dinilai secara objektif. Jadi misalnya yang namanya anak pinter di kelas itu adalah berdasarkan nilai rapot. Nah, itu kan objektif ya. Sudah jelas nilainya itu A, B, C, D, angkanya berapa. Nah, kalau kognitif, nah yang dinilai itu ada kognitif, ini penilaiannya lebih subjektif. Nah, penilaiannya itu lebih yang kalau anak pintar di kelas itu yang aktif, ya apa itu nilainya? Yang paling cerewet kah? Atau yang paling sering datang masuk meskipun diem aja, tidur di pojokan? Atau yang bagaimana? Itu kan subjektif ya. Oke, menurut guru A, yang aktif itu adalah yang setiap pelajaran, misalnya olahraga, dia selalu bergerak-gerak terus. Itu yang aktif. Nah, tapi kan bukan berarti kalau di kelas matematika yang aktif itu adalah bergerak-gerak loh ya. Heran tak nanti gurunya ini kenapa lagi kok bergerak-gerak kemana-mana. Nah, jadi kan di sini tingkat penilaian itu berdasarkan masing-masing. Nah, itu subjektif penilaiannya. Nah, oke. Di kiri itu penilaiannya lebih objektif, ada poin-poin yang bisa dilihat. Nah, kanan itu penilaiannya lebih subjektif. Oke. Nah, kalau yang di bawah, di tengah itu, meso itu ada struktural dan kognitifnya itu ada di tengah-tengah. Nah, untuk yang mikro, dari meso ke mikro ini ada, kalau yang di kanan itu ada trust, norma-norma lokal dan nilai-nilai. Nah, yang local institution dan network itu ada di sebelah kiri. Itu terkait di mikro dan sampai ke mesonya. Oke, ini tadi sudah saya sampaikan, struktural itu berkaitan dengan objektif, dan dia itu bisa dinilai, bisa dilihat dengan mata secara eksternal, itu bisa dilihat. Nah, misalnya kayak struktur organisasi, bisa dilihat kan? Oh, ini ketuanya, ini wakilnya, ini sekretaris. Kalau di kelas itu kan begitu ya? Oh, ini bendahara kelas. Nah, itu kan objektif ya, bisa dilihat secara nyata. Nah, kalau subjektif ini sifatnya intangible, jadi elemennya itu biasanya itu tidak bisa diukur dengan hitungan ya. Misalnya ya norma yang berlaku, lalu rasa kepemilikan bersama ini ya opo, ngitung itu ya opo, melihatnya itu gimana, rasa satu kesatuan ini gimana, nasionalisme ini ya apa ngitungnya gitu loh. Apa dengan upacara bendera itu sudah jelas itu adalah nasionalisme? Ya enggak juga. Kalau di luarnya dia di rumah dia benderanya ternyata yang diangkat bukan bendera Indonesia ya apa? Nah, jadi kan itu intangible ya, tidak bisa dihitung secara nyata. Oke, lalu ada ini skupnya sosial capital tadi ya. Mikro ini sifatnya horizontal, network. Meso ini horizontal dan vertikal. Nah, lalu makro ini sifatnya horizontal tapi di atas. Ya, institusional dan political environment. Jadi dasarnya itu sudah ke bagaimana sistem politik juga. Itu di level makro. Oke, ini elemen dari social capitalnya ada 6 ya. Yang dibilang sosial itu apa aja, meliputi partisipasi, kemampuan melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial, reciprocity,
Jadi bagaimana simbiosis mutualisme yang ada di dalam interaksi kalian, misalnya siapa ya, Mbak Noviana sama Mbak Siva. Mbak Noviana ini kalau waktunya ngerjakan tugas, dia nggak mau nyontoin Mbak Siva, misalnya. Berarti kan ini tidak ada saling tukar kebaikan ya. Nah, maunya bantu itu cuma waktu praktikum aja misalnya. Nah, berarti pada waktu praktikum ada reciprocity yang Mbak Sivanya itu mau membantu misalnya karena pada waktu praktikum ya Mbak Noviananya ini bagian motong, Mbak Sivanya bagian goreng misalnya. Nah, ini kan ada saling tukar kebaikan ya, saling bekerja sama. Oke, tak bantu ini, yang ini dibantu ini. Nah, tapi kalau mengerjakan tugas, ini tidak ada tukar kebaikan ini. Yang satu mengerjakan, ya, tapi tidak memberitahu yang Mbak Siva, ya udah berarti kan tidak ada reciprocity di bagian mengerjakan tugas misalnya. Nah, itu istilahnya simbiosis mutualismenya tidak ada di situ, tapi ada di misalnya bagian praktikum seperti itu. Sama di individu atau kelompok itu kan juga ya. Misalnya tetangganya ini butuh beras, dikasih apa enggak? Nah, kalau seandainya satunya lagi tetangganya pas yang ngasih beras tadi itu butuh misalnya tepung, ya kalau memang itu ada saling tukar kebaikan ya pasti akan dibantu juga. Lalu ada norma atau nilai-nilai. Nah, ini ide turun-temurun yang dianggap benar dan penting. Ini biasanya juga banyak berkaitan dengan bagaimana suatu daerah tersebut, misalnya ada pemangku adat ya, ada bapak kepala sukunya atau apa seperti itu. Nah, itu penting sekali di situ. Jadi kalau kalian nanti turun ke masyarakat bertemu dengan kelompok-kelompok yang masih memiliki kepala suku atau kepala adat itu, ya jangan dilawan. Karena mereka ini sudah mengakar budaya di situ ya, idenya itu turun-turun-temurun gitu loh, bahwa orang yang terpilih di situ, pemangku adat tersebut, itu adalah orang yang penting. Kalau kalian mau masuk untuk menjalankan program kesehatan dan lain sebagainya, orang-orang penting tersebut harus diajak. Nah, itu adalah kunci untuk misalnya mengubah suatu budaya, itu ada orang-orang kunci untuk membantu melakukan perubahan. Oleh karena itu nilai dan norma-norma itu penting di sini dilihat juga. Lalu dilihat juga ada proaktif, keinginan untuk dapat terlibat dalam kegiatan masyarakat. Nah, oke, waktunya kerja bakti, dia mau nggak ikut? Kalau tidak ikut, tidak ingin terlibat, ya dia tidak proaktif. Lalu ada norma sosial di bawah, ini lalu ada trust, kepercayaan. Oke. Dari social capital ini otomatis kan sama dengan proses ya. Mesin proses, kalau kalian tahu membuat makanan itu kan ada masukkan tepung dulu, itu inputnya apa, lalu bagaimana di dalam itu prosesnya, lalu bagaimana hasilnya, rotinya bagaimana, itu di luar, bukan di luar, itu luarannya apa, hasilnya apa. Nah, sama di dalam social capital element ini ada inputnya, dimensi inputnya ini apa? Ada kepercayaan dan ada toleransi di sini. Trust and tolerance ini penting. Trust ini tadi yang kepercayaan, dan toleransi ini meskipun ada perbedaan, dia bisa menerima dan menghargai keberbedaan tersebut. Ya. Jadi ini inputnya. Lalu ada grup dan social network, jaringan kelompoknya bagaimana, struktur sosialnya bagaimana. Nah, kalau inputnya dua ini bagus, otomatis prosesnya ini akan juga bagus. Oke, cooperation mutualnya, solidaritasnya bagaimana? Karena input dan inputnya tadi sudah bagus ya, maka proses harapannya akan juga bagus. Nah, ada informasi dan komunikasi yang berjalan di sini yang misalnya cepat, tapi semua juga dapat gitu. Tapi kalau seandainya trust-nya tadi nggak ada, informasinya ada, tapi itu sampainya itu cuma sama orang-orang 1-2 di depan aja gitu loh, nggak nyampe ke belakang. Nah, seperti itu. Itu proses ya maksudnya. Output. Nah, luarannya itu bagaimana? Ini setelah
ada kepercayaan, ada organisasi sosialnya yang bagus, ya social network and group networknya itu bagus, ada kepercayaan, ada toleransi, otomatis kita masuk proses ya tadi. Proses. Oke, mereka ini 3A ini solid. Solid semua wis. Pokoknya semuanya ini satu nggak bisa, semua pasti akan bantu misalnya. Nah, biasanya solidaritas ini yang paling gampang dilihat misalnya pada waktu lomba 17-an tarik tambang. Nah, ini kan bisa dilihat ya, ini solidaritasnya mana nih. Ada satu yang nariknya kebalik lah, ada satu yang cuman megangi doang nggak narik. Nah, di sini kan ada apa istilahnya ya, contoh bagaimana solidaritas. Nah, ada mungkin misalnya bertanding balap karung. Seharusnya kalau solid itu kan semuanya berjajar di sepanjang jalurnya itu menyemangati. Ini kalau nggak solid, ada satu yang di belakang makan cilok, ada satu yang di belakang cuma tepuk-tepuk saja. Nah, di situ itu contohnya solidaritas tadi. Oke, kalau ini sudah baik ya, prosesnya sudah baik, solidaritas, hasilnya juga akan baik. Maka akan ada social cohesion, ikatan sosialnya ada. Nah, dia menjadi satu kesatuan tadi, nilai bersama. Nah, jadi mereka merasa 3A itu milik bersama gitu loh, milik setiap orang di dalam 3A, bukan hanya ketua kelas, wakil dan bendaharanya saja. Jadi yang namanya social cohesion itu ya jangan sampai ya 3A mana ini yang 3A dipanggil 3A, yang ditunjuk itu cuman 3A. Yang ketua kelasnya aja yang dijorokin, sana. Enggak, 3A, oh ya. Nah, itu ada social cohesion, ada merasa kepemilikan bersama di 3A ini. Lalu ada empowerment ya. Misalnya yang satu ini lagi sedih nih ya, nilainya jelek nih. Nilainya salah satu dari kalian ternyata ada yang nilainya jelek. Nah, lo yang lain ini ya jangan syukur kamu. Nah, enggak, empowerment. Jadi karena ada merasa kepemilikan bersama, yang lainnya itu mensupport. Ayo belajar bareng atau oke, nanti kalau ada tugas kita diskusi bareng. Nah, itu kan ada proses di mana dia akan menyeimbangkan. Jadi ketimpangan sosial misalnya, bukan ketimpangan sosial ya, ketimpangan nilai ya. Kalau tadi contohnya adalah satu sedih karena nilainya jelek, ya berarti ada ketimpangan nilai di sini. Nah, ini supaya untuk jadi seimbang ya, orang ini didukung, di empowerment ini. Itu contoh paling sederhananya. Tapi kalau di kelompok itu kan banyak ya, terkait juga dengan bagaimana politiknya empowerment ini. Kita akan mencari dukungan, kita akan mendukung, tetapi di saat kita mendukung seseorang ini ya kita harus punya orang kunci, yaitu orang yang punya power untuk mengubah keadaan menjadi seimbang. Ya, misalnya kita mau jalanan perumahan itu di aspal, tapi kalau kita melalui jalur yang sesuai dengan alur pendaftaran pengaspalan jalan, ini kan ya lama ya. Padahal ini merupakan jalan utama dan infrastrukturnya belum diperbaiki lama. Otomatis kan untuk menyeimbangkan keadaan supaya tidak ada komplain terkait dengan sarana prasarana infrastruktur, ya kita harus mencari orang penting yang ada di kelompok kita, misalnya anggota DPR-nya, ada salah satu tetangga itu yang anggota. Ya orang itu dipegang, orang itu dijelaskan bagaimana sehingga apa? Sehingga orang tersebut dapat apa istilahnya mendukung keputusan yang dibuat bersama. Nah, dengan memegang orang kunci tersebut, maka proses untuk penyeimbangan ya, ada permasalahan atau penyelesaian masalah itu bisa lebih cepat mungkin karena ada apa istilahnya orang yang bisa dengar ya. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah konsep interaksinya. Nah, interaksi tersebut ini pasti ada interaksi di dalam internalnya.
Misalnya orang perseorangan. Nah, Mbak Rahma dengan Mbak siapa namanya, Mbak Nur, atau Mbak Rahma dengan Mas Muhammad Saifuddin. Ini pasti ada interaksi internal. Nah, aku tuh nggak suka sama si A itu yang duduk di pojokan gitu. Kenapa? Iya, soalnya itu bajunya mesti sama-sama terus. Lah ya apa nggak sama lah, wong satu kelas itu jadwalnya itu harus pakai batik misalnya. Iya, tapi kan itu loh motifnya itu loh sama, garis-garis juga. Nah, jadi tidak ada bonding di sini, tidak ada bondingnya ini negatif. Tapi kalau misalnya nih ya internal interaksi sosialnya ini sudah baik ya, sama-sama di 3A, geografisnya sama ya, istilahnya ya sama-sama di atas semua, oke. Nah, ini berbagi kesamaan karakteristik. Oh, oke, karena kita sama-sama 3A, maka istilahnya kalau seandainya ada yang misalnya kok nggak sengaja bajunya sama, ini bukannya marah tapi malah senang gitu loh. Jadi misalnya, oh nggak sengaja ada dari 70 orang, 10 orang pakai baju hitam semua hari itu sama, itu kan rasanya kayak kok sama ya. Nah, itu berarti ada bonding di situ sudah baik gitu loh, sudah ikatan internal interaksinya itu sudah baik ya. Nah, lalu ada bridging. Bridging ini interaksi sosial secara horizontal. Nah, horizontal berarti sifatnya sama ya, 3A dan 3B misalnya begitu. Tanpa memandang kesamaan karakteristik. Nggak peduli nih sama-sama semester 3, tapi yang dibayangkan, bukan dibayangkan, tapi yang dibahas di sini interaksinya itu bagaimana kelas 3A sama 3B. Nah, oke, seperti itu. Lalu ada linking. Linking ini misalnya 3A dengan grup 5A misalnya, dengan kakak tingkat yang otoritasnya lebih tinggi, itu misalnya ya, atau dengan grup dosen misalnya pada waktu 17-an atau pada waktu praktikum. Berarti interaksinya kan ada antara grup dosen atau grup laboran dengan grup mahasiswa. Ini contoh linking ya. Kalau bridging tadi tanpa memandang kesamaan karakteristik. Tapi kalau linking ini bagaimana ke atas ya, vertikal ke atas. Oke. Oke, ini alasannya. Alasan dari social capital dan manfaatnya. Kenapa kok kita butuh melihat social capital ini untuk mendapat dukungan dalam kondisi kesulitan, mencari informasi dan peluang, mencapai kehidupan yang sejahtera dan aktif, dan mengenal lebih banyak orang lain. Lalu benefit ya, keuntungannya apa? Keuntungannya koneksi sosial mendorong negosiasi lebih efektif. Jadi proses negosiasinya itu lebih cepat gitu loh, nggak pakai yang tolong hitam di atas putih dulu. Nah, itu enggak. Kalau sudah percaya kan, ya, oke, sudah. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan komunitas, mencegah kriminalitas dan kerusakan lingkungan, serta mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan. Oke. Oh, enggak. Kita nggak pakai kuis. Kuisnya minggu depan aja. Ya, oke. Stop share. Yap. Sampai sini ada 4 menit. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Oh, enggak. Bukan. Enggak. Yang materi saya saja. Kan saya yang ngasih kuis. Ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada,
dipersiapkan ya, dibaca-baca untuk kuis. Nanti kuisnya online, jadi meskipun mungkin nanti ada izin atau apa, tetap di-share juga supaya tetap bisa mengerjakan ya kuisnya. Tapi kalau memang tidak bisa mengakses atau apa, ya sudah. Oke. Oke, sekian dari saya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kali ini. Selamat belajar, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.